karena akan diperiksa kemungkinan ada tindak pidana yang bukan hanya terkait dengan pemalsuan surat-surat, mungkin ada tidak pidana lainnya yang terkait apa, Pak? Ya, ini kan kelanjutan ya. Kita tadi ke kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meminta pembatalan, pencabutan atas 2 SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu memang prosedurnya tadi ya, ke sana. Dan kemudian kita teman-teman ya, saya mendampingi Pak Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Pak Fuad, dan Mas Adi dari salah satu ketua Partai Bulan Bintang ke Barreskrim ini kita diskusi ya, diskusi dengan beliau, dengan Pak Dirkum Umum ya, untuk Pak Principal sama Pak Kasudit ya, Pak Nur Said tadi ya, Brigjen Pol Juhandani dan Pak Kompol Nur Said. Kita minta masukan, diskusi dengan beliau gitu. Dan karena ini bagian dari sebuah proses, beliau juga meminta kepada kita untuk membuat kronologis secara utuh, secara lengkap A sampai Z ya, karena akan diperiksa kemungkinan ada tidak pidana yang bukan hanya terkait dengan pemalsuan surat-surat, mungkin ada tidak pidana lainnya yang yang terkait ya. Nah, jadi dari situ nanti kita akan kembali lagi ke sini ya, nanti setelah kita dari Partai Bulan Bintang, teman-teman Partai Bulan Bintang telah mengumpulkan dokumen-dokumen secara lengkap ya, secara lengkap semua. Ya, beliau ini adalah salah satu saja, Pak Wakil Ketua Umum Pak Fuad dan Pak Adi ini salah satu pemberi kuasa. Ada pemberi kuasa yang lainnya juga. Ya beliau kan menyayangkan ya, partai ini adalah partai yang kecil dan semakin mengecil ya, bahkan itu yang beliau sayangkan. Beliau ingin sebetulnya kalau bisa islah lah begitu. Tetapi memang beliau juga menyadari kalau misalnya ada unsur-unsur pidana, ya nggak bisa dong dilakukan islah begitu saja. Jadi harus ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Berarti langkah selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya ya kita akan koordinasi lagi dengan beliau, dengan Barreskrim ya, dan juga dengan Kabarreskrim. Nanti kita akan koordinasi juga ya, agar karena inti kita adalah jangan sampai ada kezoliman, ada ketidakadilan. Karena kausa proksimanya ini semua, sebab utamanya itu kan adalah Yusril Iza Mahendra ya. Dia kalau tidak ada dia mengajukan permohonan ya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mencopot begitu saja teman-teman ini, kemudian Pak Wamenaker dicopot begitu saja, padahal beliau sedang tugas di luar negeri ya, tiba-tiba beliau mengajukan begitu saja permohonan yang menurut kami ada indikasi unsur-unsur pidana gitu, ya. Apa susahnya sih menunggu Pak Wamenaker dari luar negeri? Ya kok buru-buru kenapa? Dan kenapa kok hanya tanda tangannya sendiri? Jadi jangan dibalik kemudian ini atas permintaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu keliru. Karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, Pak Menteri ini kan atas nama negara dia. Atas nama negara yang apa dia lakukan. Dalam arti kata bahwa Pak Yusril tolong kembali ke aturan di partai Anda. Bagaimana aturannya? Selesaikan secara demokratis, setelah itu kembali kepada kami. Kan begitu. Tetapi kan suratnya dari Pak Yusril itu, beliau juga sudah mundur ya dari Partai Bulan Bintang sejak tanggal 18 Mei 2024 ya. Tetapi pada tanggal 25 Mei 2024 dia masih mengajukan permohonan atas nama dia sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Nah ini kan penuh rekayasa, penuh manipulasi. Saya kira sebagai partai Islam tidak boleh melakukan hal-hal semacam itu. Karena Pak Yusril ini kan mendapatkan amanah dari umat ya untuk menyalurkan aspirasi umat. Tetapi apa yang dia lakukan 4 periode dia ya menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang ya. Tapi kan selalu konflik. Dahulu dia konflik dengan almarhum Hartono Marjono, dengan Kiai Haji Abdul Qadir Jailani,
dengan Anwar Sanusi dan lain-lain, dan banyak dengan Fadlizon juga dia berkonflik dan lain-lain. Ini kan merugikan dia toh sebetulnya karir dia itu ya. Kan dia sudah dibesarkan oleh Partai Bulan Bintang menjadi Menteri Hukum, Menteri Kehakiman, menjadi Mensesnek. Kontribusinya apa kepada Partai Bulan Bintang? Ini kan harus objektif kita. Jadi kita ini adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar untuk menegakkan keadilan. Ya. Kan itu prinsip-prinsip yang harus dipegang. Ya, Pak Isil kan sebagai tokoh partai Islam kan mestinya memberikan contoh, memberikan teladan ya sebagai tokoh partai Islam. Sebenarnya Bang Adi sempat ada komunikasi nggak dengan Pak Yusril terkait dengan ini, Pak? Menteri itu ada nggak, Bang? Oh, kalau saya tidak ada. Tidak ada. Kalau Abang sendiri udah pernah ada komunikasi, Bang? Ya, justru yang kita tertarik untuk mengungkap ini kan sepertinya gerakan yang diam-diam tiba-tiba keluar ya. Kita mengungkap ada apa sebetulnya, ada pinjam-pinjam apa yang sebenarnya Pak kita katakan tadi. Jadi kita harus membuka ini, makanya kita harus menuntut supaya ini terbuka apa sih sebetulnya kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada, makanya kita kaget. Oke. Tapi sebelumnya udah ada permasalahan internal nggak di tubuh PBB sendiri? Nggak ada. Kita kaget ini mendadak ya, tiba-tiba dia mundur dan sebagainya, lalu tiba-tiba secara diam-diam kemudian setelah permohonan ke Hukum pulang, itu baru kita tahu, makanya kita berbuat sekarang. Bukan tabir itu apa sih sebetulnya? Kenapa sih buru-buru begitu ya? Kan kenapa nunggu Pak Wamenaker misalnya ya toh pulang dari Swiss ya? Tunggu aja beliau dulu. Bicarakan kalau ada sesuatu yang harus diajukan ke menteri, tanda tangani berdua. Kenapa kok sendiri gitu? Jadi kita justru mengandung curiga ada apa dengan buru-buru ini gitu. Nah itu saya kira hal-hal yang penting juga ya. Dan kalau kita lihat di dalam struktur ya, di dalam personalia partai yang baru itu kan anaknya ada di sana semua. Nah, kan kita selama ini katanya kita harus melawan dinasti ya. Kita harus tidak boleh sistem dinasti itu. Tapi kan kalau gini kan kami lawan. Ya, Pak Yusril sendiri belum ada tanggapan, Pak? Oh, tentang ini kan kita baru sekarang Bariskin ya, baru sekarang kita. Oke. Makasih banyak, Pak. Mas, makasih.